Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Astrid Carolina dalam Pamsa Gacha News. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan sebuah berita terkini mengenai pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat. Salah satunya, aktivitas pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka, kini harus dilakukan secara daring atau online. Sistem ini diberlakukan sejak bulan April lalu. Apa sajakah media yang digunakan dalam sistem ini? Pamsa Gacha News merangkumnya sebagai berikut. Yang pertama, ada program Rumah Belajar TVRI. Yang kedua, ada LMS atau Learning Management System yang terdiri dari Schoology, Edmodo, eLearning, Google Classroom, dan juga Social Learning Group. Yang sering digunakan adalah eLearning dan juga Google Classroom. Salah satu contohnya di SMK Negeri 1 Malang telah menggunakan eLearning dengan nama eLearning SMKN 1 Malang. Yang ketiga, ada video conference yang terdiri dari WhatsApp, Zoom, Webex, Skype, dan juga Google Meet. Yang terakhir ataupun yang keempat, ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini biasanya dibuat sendiri oleh guru pengajar atau juga bisa diunduh dari internet. Yang sering digunakan adalah YouTube dan juga Ruang Guru. Kemendikbud membantu sistem pembelajaran ini dengan memberikan kuota internet secara gratis bagi para siswa. Good job, Pak Nadiem. Lalu, apa sajakah kendala yang dialami dalam sistem ini? Kita simak video berikut. Awalnya, menurut saya pembelajaran daring selama ini adalah pembelajaran yang hanya menyusahkan siswa saja, karena setiap kegiatan harus dilakukan secara online. Belum lagi kalau kita harus menabung untuk membeli paket data supaya kita dapat mengikuti pembelajaran secara online. Untung saja, saat ini pemerintah telah memberikan kuota belajar kepada seluruh pelajar supaya bisa mengikuti pembelajaran secara daring. Menurut saya, pembelajaran daring itu ada enak, ada enggak. Kalau enaknya ya bisa browsing, bisa cari-cari di Google gitu. Tapi enggak enaknya itu kayak semisal tugasnya itu harus terkumpulkan banyak lah, menumpuk. Menurut saya itu inginnya masuk sekolah walaupun sebentar, karena menurut saya itu lebih enak diterangkan langsung oleh guru ketimbang lihat di e-learning gitu. Awalnya menurut saya pembelajaran daring selama ini adalah lebih banyak tugas daripada memberikan penjelasan, jadi kurang mengerti materi. Belajar daring menurut saya nggak efektif ya, tapi ini juga bagian dari pencegahan. Harapannya sih pengen sekolah lagi seperti biasanya, tidak belajar jarak jauh begini. Awalnya saya kira pembelajaran daring akan berjalan dengan lancar seperti pembelajaran offline pada umumnya. Ternyata banyak kendalanya, salah satunya jaringan. Terkadang jika jaringan kurang stabil atau terganggu, pembelajaran bakal sulit untuk didapat. Apalagi jika kita menggunakan aplikasi Zoom atau Google Classroom, pembelajaran bakal kurang efektif karena kurang pemahaman materi. Jadi saya lebih suka jika pembelajaran materinya berupa video, karena akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun dampak negatif dari sistem pembelajaran ini adalah siswa menjadi kurang bersosialisasi dikarenakan terlalu fokus dengan gawai ataupun media elektronik lainnya. Dampak positifnya sendiri, siswa bisa mengeksplor cara belajar dari rumah. Kini, sebagian wilayah telah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Simulasi ini dilakukan salah satunya di wilayah Kota Malang, lebih tepatnya di SMK Negeri 1 Malang. Sejak 2 November kemarin, pihak sekolah telah melakukan simulasi ini berdasarkan protokol kesehatan. Siswa diwajibkan memakai masker, melakukan pengecekan suhu terlebih dahulu sebelum memasuki area sekolah,
dan juga menjaga jarak. Uji coba ini dilakukan dengan mengingat bahwasannya Kota Malang telah memasuki zona kuning. Dengan informasi sebagai berikut, dilansir dari suryamalang.com per 4 November 2020, terdapat 2070 orang dinyatakan positif COVID-19, 1.846 dinyatakan sembuh, 209 dinyatakan meninggal, 3.002 orang dinyatakan suspek, kemudian 15 orang dalam pantauan. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup berita kita hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Astrid Carolina, pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Pamsa Gajah.